Bab 2428. Berjuang. Setelah Mileye selesai berbicara, dia membawa Tuan Putri Ling dan para master dunia spiritual lainnya pergi. Setelah Mileye dan yang lainnya pergi, Bamas berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini agak tidak normal." Tetua dari Sekte Gu menganggukkan kepala. Orang ini tampak seperti orang bodoh, tetapi dia sebenarnya sangat teliti. Saat mengatakan demikian, dia menatap Bamas. "Prioritas utama kita adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin." Ketika mendengar ini, ekspresi Bamas juga menjadi serius. Menara kecil benar-benar tidak dapat disembunyikan. Setelah 5 dunia lainnya mengetahui tentang menara kecil, 5 dunia ini pasti akan tergiur dengan menara kecil ini. Pada saat itu, situasi Sekte Gu akan menjadi sangat bahaya, karena kemungkinan besar 5 alam lainnya akan bergabung untuk melawan Sekte Gu. Namun, dia juga tidak berniat menyerahkan menara kecil ini, karena menara kecil ini cukup untuk mengubah nasib Sekte Gu. Bertarung saja. Ketika memikirkan hal ini, Bamas segera berkata, "Segera panggil semua klan yang berada di luar untuk kembali dan tetua yang sedang pelatihan tertutup segera keluar." Tetua Sekte Gu menganggukkan kepala, lalu berbalik dan pergi. Bamas melirik ke arah kepergian Mileye dan yang lainnya di kejauhan, alisnya sedikit mengernyit. Mileye menyerah terlalu spontan. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Beberapa saat kemudian, Bamas menggelengkan kepala, berbalik dan pergi. Dia tidak punya waktu mempedulikan Mileye sekarang. Ini adalah kesempatan besar bagi Sekte Gu untuk mendapatkan menara kecil ini, tapi ini juga bisa menjadi sebuah malapetaka. Seketika itu, seluruh Sekte Gu dalam keadaan siaga. Tidak hanya itu, semua formasi dari seluruh Sekte Gu sedang beroperasi, dan suasana di seluruh Sekte Gu menjadi sangat tegang. Mileye dan yang lainnya telah kembali ke dunia spiritual. Dunia spiritual. Eka Ling membawa Tuan Putri Ling ke sebuah istana. Di dalam istana, semua master spiritual telah berkumpul bersama, dan di tengah aula ada sebuah peti mati kristal yang besar. Di dalam peti mati, hanya ada sebuah bola spiritual seukuran ibu jari. Eka Ling menatap Tuan Putri Ling, berlutut. Semua spiritual yang berada di lokasi menatap Tuan Putri Ling, semuanya sangat marah. Ekspresi Tuan Putri Ling tampak datar, "Bunuh saja jika kalian ingin bunuh." Mileye tiba-tiba menepuk ibu jarinya dengan pelan, dan pedang biru gaib langsung melesat di antara alis Tuan Putri Ling. Bom! Jiwa Tuan Putri Ling bergetar hebat, kemudian jiwa itu menghilang dengan cepat. Semua orang tercengang. Mileye berkedip, "Bukankah dia bilang bunuh saja jika ingin bunuh? Kalau begitu bunuhlah. Jangan peduli dia lagi." Tuan Putri Ling menatap Mileye tanpa berbicara. Saat ini, Eka Ling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Mileye mengangkat bahu, lalu menyingkirkan pedang biru gaib. Eka Ling menatap Tuan Putri Ling, "Dia memperlakukan kamu seperti anak kandung sendiri, mengapa kamu memperlakukannya seperti ini?" Tuan Putri Ling berkata dengan sinis, "Perlakukan aku seperti anak kandung sendiri. Jika dia benar-benar memperlakukanku seperti anaknya sendiri, dia tidak akan mewariskan gelar ketua klan padamu lagi." Eka Ling sedikit mengernyit, "Hanya karena ini kamu ingin membunuhnya?" Tuan Putri Ling bertanya balik, "Tidak boleh." Eka Ling menggelengkan kepalanya, "Tahukah kamu, aku tidak tertarik dengan posisi ketua klan ini. Dan alasan mengapa dia mengungkapkan kepadamu bahwa dia ingin memberikan posisi itu kepadaku adalah ujian terakhirnya padamu." Tuan Putri Ling menyipitkan matanya, "Ujian apa?" Eka Ling menggelengkan kepalanya lagi, "Dia ingin melihat sikap dan hatimu. Untuk menjadi ketua klan, kamu harus memiliki hati yang baik dan pikiran yang luas.
Karena demikian, kamu baru bisa memimpin seluruh klan dengan baik. Dan dia pasti tidak pernah menyangka bahwa hatimu begitu kejam. Eka Ling perlahan menutup matanya. Pemenang dan pecundang sudah ada hasilnya. Sekarang membicarakannya sudah tidak ada artinya lagi. Eka Ling menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, bunuh saja. Mengampuni wanita ini adalah sebuah bencana. Tuan Putri Ling tiba-tiba menatap Mileye dan berkata dengan marah, kultivator pedang, ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, akhirnya tidak akan seperti ini. Mileye menggelengkan kepala, Tuan Putri Ling, tanpa aku, kamu juga tidak akan berhasil. Karena kamu terlalu bodoh. Berdasarkan IQ-mu, kamu masih ingin naik tahta. Aku saja merasa malu. Tuan Putri Ling menatap Mileye. Jika kamu tidak mengambil energi pedangku, mana mungkin aku akan kalah. Mileye agak tak berdaya, kakak, energi pedang itu punya ayahku, kamu menggunakan energi pedang ayahku untuk membunuhku, apakah otakmu masuk air? Lalu, aku sudah bilang padamu sebelumnya, leluhur spiritual milik keluargaku. Jika malah tidak percaya aku juga tak berdaya. Kadang-kadang mengatakan hal yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang percaya. Dunia ini benar-benar aneh. Tuan Putri Ling menutup matanya perlahan, bunuh aku saja. Mileye menatap Eka Ling, tetapi Eka Ling justru terdiam. Mileye merasa sakit kepala, tetua Eka Ling, apakah kamu masih ragu? Bukankah orang seperti ini harus dibunuh secara langsung? Aku katakan padamu, jika kamu tidak bertemu aku kali ini, kamu akan dibunuh oleh energi pedang ayahku secara instan. Begitu kamu mati, pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada seluruh klan spiritual saat itu? Ketika mendengar ini, Eka Ling sedikit mengernyit. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Mileye merentangkan telapak tangannya secara langsung, dan pedang biru gaib langsung menancap ke alis Tuan Putri Ling. Bom! Tuan Putri Ling langsung terserap secara total. Mileye menyingkirkan pedang biru gaib dan berjalan menuju luar. Di luar, Eka Ling menatap ke langit dan berkata dengan lembut, aku tidak pernah berpikir hal ini akan jadi gini. Mileye tersenyum dan berkata, aku juga tidak pernah berpikir bahwa klan spiritual kalian akan saling membunuh. Eka Ling menggelengkan kepala, hal semacam ini masih sangat langka. Saat mengatakan itu, dia menatap Mileye, kamu minta aku untuk bersumpah atas leluhur spiritual bahwa selama sekte Gu menyerahkan dia, klan spiritualku akan disegel selama 10 tahun. Apakah kamu serius? Mileye menganggukkan kepala. Eka Ling merasa sedikit bingung, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mileye tersenyum dan berkata, menurutmu, apa yang akan aku lakukan? Eka Ling berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu. Mileye sedikit tersenyum, tetua Eka Ling, 6 alam akan segera kacau. Pada saat ini, dunia spiritual jangan keluar ikut campur. Eka Ling menatap Mileye, sepertinya kamu sama sekali tidak khawatir tentang menara kecil itu. Mileye tersenyum dan berkata, ia akan dianggap sebagai harta karun oleh mereka sekarang, untuk apa aku khawatir? Eka Ling sedikit mengernyit, apakah kamu tidak takut kamu tidak bisa mengambil kembali menara kecil itu? Mileye berkata dengan lembut, ada orang yang akan lebih cemas dariku. Eka Ling sedikit terkejut, detik berikutnya dia pun mengerti. Pada saat ini, Mileye menoleh dan melirik ke aula, lalu bertanya, bola cahaya putih tadi itu. Eka Ling berkata dengan suara yang dalam, itu adalah inti spiritual dari ketua klan, sama seperti tubuh manusia. Mileye bertanya, kesadarannya sudah tiada. Eka Ling menganggukkan kepala. Mileye menghela nafas dengan suara yang rendah.
Meskipun si putih berada di sini, dia juga tidak dapat menghidupkannya lagi. Setelah beberapa saat, Mileye berkata, "Teatua Ekaling, kita saling pamit sampai di sini. Ingat, apapun yang terjadi di luar, dunia spiritual kalian tidak boleh keluar." Setelah mengatakan demikian, dia berjalan keluar. Pada saat ini, Ekaling tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mileye menatap Ekaling. Ekaling ragu-ragu sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di depan Mileye. Mileye meliriknya, ada 20 nadi bintang di dalam cincin penyimpanan tersebut. 20. Mileye menatap Ekaling, "Tetua Ekaling, kamu." Ekaling berkata dengan suara yang dalam, "Tidak ada maksud lain, hanya sedikit imbalan saja, kuharap kamu dapat menerimanya." Mileye berpikir sejenak, lalu menyimpan cincin penyimpanan tersebut. "Terima kasih." Ekaling menatap Mileye, "Jika kamu menghadapi bahaya di luar, kamu bisa kembali ke dunia spiritual. Kami di sini masih memiliki kekuatan untuk bertarung." Hati Mileye merasa hangat, dia tersenyum, "Terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Ekaling menatap langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa Mileye tidak ingin dunia spiritual terlibat dalam air berlumpur ini. Tindakan Mileye adalah untuk melindungi dunia spiritual. Setelah beberapa saat, Ekaling menggelengkan kepala, berbalik dan pergi. Mileye baru saja meninggalkan dunia spiritual, langsung melihat Yulita dari prajurit bayaran Senyong beserta Ningsih Nan, kapten dari prajurit bayaran Hale. Mileye tertegun sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang cari aku." Yulita berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, bisakah kita berbicara di tempat lain?" Mileye tertawa, "Tentu saja." Ketiganya menghilang di tempat. Di suatu tempat di tengah awan, Yulita melirik Mileye, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, menara kecil di dunia kuno." Mileye tersenyum dan berkata, "Kalian mewakili kekuatan apa?" Yulita terdiam. Mileye tertawa lagi, "Tidak ada ketulusan ya." Yulita tersenyum kecut, "Saudara Ye, ini bukanlah rahasia. Bekingan di belakang prajurit bayaran Seonyongku adalah dunia Sumeru, dan bekingan di belakang prajurit bayaran Hale dari Nona Ningsih adalah dunia dewa. Kali ini aku datang cari saudara Ye, hanya ingin mencari tahu tentang menara kecil itu." Mileye tiba-tiba berkata, "Fungsi menara kecil itu benar luar biasa. 10 tahun di dalam sama dengan 1 hari di luar." Ketika mendengar ini, ekspresi keduanya menjadi serius. Yulita berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, bolehkah aku bertanya, bagaimana kamu mendapatkan benda ilahi semacam ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku mendapatkannya secara kebetulan, tentu saja hal ini tidak penting lagi. Hal yang terpenting adalah menara kecil ini telah jatuh ke tangan Sekte Gu, dan tidak lama lagi Sekte Gu akan menjadi pemimpin dari 6 dunia. Tidak. Pada saat itu, mungkin hanya ada dunia kuno dan tidak ada 5 alam lainnya lagi." Ketika mendengar itu, wajah Yulita dan Ningsih menjadi murung. Mileye tersenyum simpul, "Tempat ini tidak aman lagi, aku memutuskan untuk pergi." Yulita sedikit mengernyit, "Pergi?" Mileye menganggukkan kepala, "Aku khawatir Sekte Gu akan mencari masalah denganku." Yulita ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, apakah kamu menyerah begitu saja?" Mileye sedikit tidak berdaya, tidak menyerah juga tidak bisa. Sekte Gu memiliki banyak orang, dan aku hanya sendirian. Bagaimana aku bersaing dengan mereka? Ningsih berkata tiba-tiba, "Bukankah masih ada dunia spiritual di belakangmu?"
Mileye menggelengkan kepala. Sebelumnya hanya bekerja sama dengan dunia spiritual, mereka tidak akan membantu aku melawan dunia kuno. Ningsih sedikit mengernyit, beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, bagaimana jika kami bersedia membantumu?" Mileye menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, "Tidak, tidak. Kalian jangan bantu aku, Sekte Gu sangat kuat, aku tidak berani bermusuhan dengan mereka. Aku pamit dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ningsih tiba-tiba menghentikan Mileye lagi, dia menatap Mileye, "Tuan Muda Ye, kamu menyerah begitu saja?" Mileye tersenyum kecut, "Nona Ningsih, bukan aku ingin menyerah, tapi aku sadar diri. Kalian coba katakan padaku, aku yang tidak memiliki pendukung dan loter belakang, apa yang bisa aku gunakan untuk berdebat dengan Sekte Gu? Aku berbeda dengan kalian berdua, kalian memiliki pendukung di belakang, dan latar belakang, ada orang yang akan melindungi kalian, tetapi aku tidak ada." Hais. Bersambung.